usaha dan para wakil dari perusahaan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian LKPM melalui OSS versi 1.1 pada tahap konstruksi. Ya, kita mulai saja paparannya sebagai ya, kita masuk melalui laman oss.go.id, kemudian kita pilih laporan, kita klik ya, kemudian ini kita lanjutkan, kita klik ya, kemudian kita pilih perusahaan yang akan kita laporkan. Kebetulan ini yang akan kita laporkan adalah di nomor 4 nama perusahaannya, kemudian di bawahnya ada tulisan di sini, kita klik ya. Nah, kita proses ya, kita klik. Nah, masuk di penambahan pembuatan LKPM. Jadi penambahan LKPM masuk di sini. Jadi ini kolom yang harus nantinya kita isi. Jadi kita di LKPM ada 2 tahapan, yaitu tahap konstruksi dan tahap produksi ya. Di sini perusahaan industri, perhotelan ya, ini biasanya melakukan tahap konstruksi ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus konstruksi. Nah, tahap produksi nanti setelah ini selesai. Kita buatkan asumsi aja sebagai berikut. Nah, jadi ini karena industri harus melakukan tahapan konstruksi ya. Ini kebetulan 4 triwulan selesai. Ini hanya asumsi saja. Kemudian datanya seperti ini: tanah, bangunan, mesin, lain-lain, dan merupakan modal tetap. Jadi akumulasi ini adalah modal tetap di sini. Ini di triwulan 1, ini di triwulan kedua, triwulan 3, dan ini di triwulan keempat. Ini selesai, kita selesai. Kemudian data ini kita catat berdasarkan atas dasar harga perolehan ya. Sebagai catatan, ini yang nanti kita laporkan setiap triwulan ya. Terus bagaimana cara mengisinya? Kita masuk sini ya. Tinggal klik di sini tahap konstruksi, kemudian kita tambahkan di sini, klik ya. Nah, masuk di sini. Loh, ini ternyata data tidak ditemukan. NIP tidak ditemukan apabila masih menggunakan NIP OSS versi 1.1 dan silakan migrasi ke OSS versi 1.1. Jadi untuk bisa membuat laporan, Bapak Ibu, kalau datanya belum dimigrasi dari versi 1.0 ke versi 1.1, berarti nggak bisa, harus melalui tahap migrasi dulu. Jadi data-datanya yang lama dicek dulu. Nah, ini ada petunjuknya di sini. Ini di luar bahasan kita, itu ada bahasan tersendiri ya. Nah, ini juga ada catatan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa LKPM itu harus disampaikan di awal bulan berikutnya. Jadi kalau Januari sampai Maret dilaporkan antara tanggal 1 sampai 10 April ya. Ini yang sebagai patokan ya. Kemudian setelah ini kita klik di sini. Ini ada 2 KPLI, kita pilih 1. Jadi laporannya per KPLI. Klik ya. Ini kalau sudah dimigrasi. Jadi kalau ini bisa
nggak ada tulisan merah, yang tadi belum bisa. Nah, jadi kita anggap ini bisa dan dilaporkan di atas antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita klik di sini, kemudian kita klik di sebelah sini. Nah, akhirnya larinya ke sini. Lari ke sini. Nah, ini data yang kita isikan. Nah, tadi kan kita udah mempersiapkan bahan. Nah, ini kita masukkan di sini. Aktualnya seperti apa? Data-data yang rekapan tadi kita masukkan di sini. Jadi selama triwulan 1 kita masukkan datanya di sini. Ya, ada kerja kosong misalnya untuk karena masih dalam konstruksi. Ya, kemudian mesinnya yang dibeli lokal atau impor, baik yang pakai fasilitas maupun yang tidak menggunakan fasilitas, kita masukkan di sini. Ya, ini selama periode laporan. Ya, jadi sama periode laporan aja, terus penggunaan tenaga kerja. Nah, ini yang di sini kita isi, kita laporkan berapa orang pada saat konstruksi. Kemudian yang lokal berapa. Kemudian ini permasalahan ini kalau Bapak Ibu melakukan pembangunan dan masih ada masalah, mohon dilaporkan ke BKPM. Nanti mungkin BKPM bisa membantu agar pembangunan perusahaan Anda tidak terlambat. Ya, kemudian setelah itu kita isi nama petugasnya. Ini bisa direktur, atau mungkin kalau terlalu sibuk direktur diwakilkan aja pada legal, bahkan legal atau HRD ya. Di sini dimasukkan nama petugas, jabatan, telepon, HP-nya berapa, emailnya berapa. Kalau sudah selesai, mohon dikoreksi lagi apakah sudah betul ya, dicek lagi satu-satu dari atas. Ini di sini nih, apakah sudah betul. Ini dicek lagi. Kalau sudah betul, di sini Anda klik ya, dikirim ke BKPM ya. Jadi klik, kalau Anda yakin sudah betul, diklik di sini, kirim ke BKPM. Tes ya. Ini kalau Anda berhasil, bahwa terima kasih, LKPM Anda telah terkirim. Ya, ada tulisan ini. Kemudian Bapak Ibu bisa tunggu 1-2 hari, atau mungkin kalau pas di BKPM nggak terlalu banyak kerjaan, bisa 1-2 jam langsung ditangani ya. Jadi ada semacam koreksi ya, apa yang Bapak Ibu laporkan itu di sini dikoreksi oleh Bapak Ibu dari BKPM, apakah sudah benar atau belum ya. Nanti terus kemudian kita bisa cek di data pelaporannya. Jadi di sana ada yang perlu dikoreksi ya. Jadi nanti ada perlu koreksi, ada tulisannya perlu koreksi. Kemudian ada masukan seperti ini. Jadi kalau masih ada keraguan dari BKPM, ini masih ada masukan untuk Bapak Ibu. Ya, di sini yang pertama, bahwa datanya harus diupdate ya. Jadi data dari perusahaan itu yang data lama dan telah dimigrasi dari OSS versi 1.0 menjadi OSS versi 1.1. Ini harus dimigrasi ya, dalam artian diupdate ya. Kemudian
petunjuknya pakai ini, ada panduannya. Nah, ini data yang Bapak Ibu laporkan harus dicek kembali ya. Dicek kembali, sehingga Bapak Ibu perlu mengecek isi kebenaran dari LKPM tersebut. Kemudian apabila sudah dicek dianggap benar, kita kirim lagi laporan yang diedit ya. Kita kirim, kita klik ke BKPM, tulisan terkirim muncul lagi. Kemudian kita melihat hasil dari laporannya di sini ya. Balik ke sini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini hasilnya. Jadi di triwulan 2 sudah lapor, ini triwulan 3 juga lapor ya. Jadi ada yang harus dihapus, atau kalau salah memang harus dihapus. Kalau benar ya tulisannya cuma data LKPM sama tanda terima. Nah, dari data LKPM ini kita bisa print termasuk tanda terimanya. Nah, dari hasil input Bapak Ibu maka akan ada laporan sebagai berikut. Nah, ini dalam tahap pembangunan, jadi laporannya seperti ini. Nah, ini ada laporan, kemudian ada yang tanggung jawab ya, itu laporannya seperti ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang berkenan. Jika Anda suka, maka mohon untuk di subscribe dan di share ke rekan-rekan yang lain agar channel ini bisa berkembang. Jadi kita pakai channel perizinan OSS ini diharapkan bisa berkembang dan bisa membantu bagi Bapak Ibu para pengusaha. Ya, terima kasih telah menonton paparan ini.